Shalom, selamat pagi saudara-saudari seiman. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar renungan pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas berkat-berkat dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pagi ini. Berkatilah setiap telinga yang mendengar. Ajar kami, bentuk hati kami untuk taat dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Topik renungan pagi yang saya akan bawakan adalah tentang menjaga hati dari kesombongan. Semua perkataan, tindakan, atau sikap manusia, semua berasal dari hati. Salah satu pergumulan terbesar yang tersembunyi di dalam hati manusia adalah kesombongan. Kesombongan sering tidak datang dengan suara keras, tetapi muncul diam-diam dan sulit dikenali dalam diri sendiri. Kita mungkin mudah melihat kesombongan orang lain, tetapi seringkali kita tidak sadar betapa kesombongan memengaruhi sikap, perkataan, dan tindakan kita sendiri. Karena itu, Yesus menasihati murid-muridnya dalam Lukas 17 ayat 10. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Di sini kita diingatkan bahwa setelah melakukan semua yang diperintahkan Tuhan, kita tetap hanyalah hamba yang melakukan kewajiban kita. Tuhan ingin kita bukan hanya melakukan yang benar, tetapi juga menjaga hati tetap rendah di hadapannya. Kesombongan sudah ada bahkan sebelum manusia diciptakan. Kesombonganlah yang membuat Lucifer ingin meninggikan dirinya di atas Allah. Kesombongan berkata, aku tahu lebih baik. Kesombongan berkata, aku tidak membutuhkan bantuan. Saya bisa sendiri. Kesombongan menginginkan pengakuan, kendali, perhatian, dan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sebenarnya dalam kehidupan rohani kita anak-anak Tuhan, kesombongan tidak selalu terlihat jelas. Kadang-kadang, kesombongan justru bersembunyi di balik hal-hal yang kelihatannya rohani, baik atau mulia. Contohnya, kalau bicara tentang pengetahuan, seseorang bisa aja merasa dirinya lebih rohani atau lebih benar karena lebih banyak tahu Alkitab dibanding orang lain. Seorang juga bisa merasa lebih hebat karena berhasil dalam pelayanan, pekerjaan, atau kehidupan rohani. Seorang pelayan yang melayani Tuhan tetap diam-diam ingin dipuji, dihormati, atau merasa diri paling berjasa. Seorang juga menganggap keberhasilan berasal dari kemampuannya diri sendiri, bukan karena kasih karunia Tuhan. Ada orang yang rajin doa, puasa, membaca Alkitab, tetapi kemudian memandang rendah orang yang tidak sedisiplin dirinya. Ada juga yang berbuat baik supaya dilihat orang atau supaya merasa diri lebih suci daripada orang lain. Dalam kata lain, hal-hal baik dan rohani pun bisa menjadi tempat tersembunyinya kesombongan hati jika membuat seseorang meninggikan diri, mencari kemuliaan untuk diri sendiri, atau merasa lebih baik daripada orang lain. Kesombongan rohani sering lebih berbahaya karena sulit disadari, sebab dibungkus dengan aktivitas yang kelihatannya baik dan rohani. Kadang-kadang, kesombongan terlihat jelas melalui sikap angkuh atau suka membanggakan diri. Seringkali, kesombongan juga dapat tersembunyi di balik hati yang mudah tersinggung, keras kepala, sulit meminta maaf, iri hati,
atau selalu merasa perlu membela diri. Kesombongan sulit mengakui kelemahan. Kesombongan tidak suka ditegur. Kesombongan menolak untuk berserah. Namun kehidupan Yesus Kristus menunjukkan roh yang sangat berbeda. Meskipun dia adalah Tuhan atas segalanya, dia memilih hidup dalam kerendahan hati. Dia melayani orang lain, membasuh kaki murid-muridnya, menerima mereka yang lemah, dan taat sepenuhnya kepada Bapa. Kebesaran sejati dalam kerajaan Allah bukan ditemukan ketika kita meninggikan diri sendiri, melainkan ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kita di sini berbicara juga tentang kerendahan hati, ya. Kerendahan hati bukan berarti memandang diri kita tidak berharga. Kerendahan hati berarti melihat diri kita dengan benar di hadapan Allah. Menyadari bahwa setiap hal baik yang kita miliki atau kita lakukan adalah karena kasih karunia-Nya. Kemampuan, kesehatan, kesempatan, hikmat, dan semua berkat adalah pemberian Tuhan. Tanpa Tuhan, kita terbatas. Dan sebenarnya kita itu semua bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kerendahan hati menjaga hati kita tetap lembut, mau diajar, dan penuh ucapan syukur. Sedangkan kesombongan menciptakan jarak dalam hubungan dengan sesama. Kesombongan merusak hubungan karena selalu ingin menang, ingin benar sendiri, atau menjaga harga diri. Sebaliknya, kerendahan hati membawa damai. Orang yang rendah hati dapat mendengarkan, mengampuni, belajar, dan melayani. Kerendahan hati memberi ruang bagi kasih. Nah, ada saat-saat ketika Tuhan mengizinkan tantangan, kegagalan, penundaan, atau kesusahan terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya itu untuk merendahkan hati kita dan mengingatkan kita bahwa kita itu membutuhkan Dia setiap hari. Kadang kita berdoa lebih sungguh-sungguh hanya kalau kita menyadari keterbatasan diri kita sendiri. Nah, bergantung kepada Tuhan bukanlah kelemahan, melainkan hikmat. Kita perlu sering bertanya kepada diri sendiri, apakah saya mudah tersinggung ketika ditegur? Apakah saya diam-diam menginginkan pujian dari orang lain? Apakah saya mau mengakui kesalahan? Apakah saya suka membandingkan diri dengan orang lain? Apakah kepercayaan diri saya berakar pada diri sendiri atau pada Tuhan? Nah, tadi kita baca di Lukas 17 ayat 10 bahwa Yesus sendiri yang mengajarkan murid-muridnya tentang kerendahan hati dan sikap seorang hamba Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah respons kasih kita dan kewajiban iman kita kepada Tuhan. Setelah kita melayani, kita harus tetaplah rendah hati dan seharusnya tidak ada ruang dalam hati kita untuk kesombongan. Segala kemampuan, segala kesempatan untuk melayani juga berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita teringat dengan janji yang indah dalam firman Tuhan adalah bahwa Allah memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kasih karunia mengalir kepada hati yang menyadari kebutuhannya akan Tuhan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Hari ini marilah kita menyerahkan setiap kesombongan dalam diri kita kepada Tuhan. Biarlah Dia mengajar kita berjalan dalam kerendahan hati, ucapan syukur, dan ketergantungan kepada Dia. Kiranya hidup kita memancarkan hati Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Terakhir,
Kita diingatkan di Yakobus 4 ayat 6 bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan, selidiki hatiku dan tunjukkan setiap kesombongan yang tersembunyi di dalam diriku. Ajarku berjalan dengan rendah hati di hadapan-Mu dan bergantung kepadamu setiap hari. Tolong aku menjadi pribadi yang mau diajar, lemah lembut dan penuh syukur. Jauhkan keinginan untuk memuliakan diri sendiri, dan biarlah hidupku memuliakan Engkau. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Tanpa Engkau, kami tidak ada apa-apa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu kepada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan karena menjadi Tuhan Bapa kami yang sungguh baik dan taat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekian sharing dari saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.